Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Grace Pangkal Pinang. Kita sampai pada pertanyaan ke-41 dari The New City Catechism. Apakah doa Bapa kami itu? Jawabannya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ketika murid-murid meminta Yesus untuk mengajar mereka berdoa, Yesus memberikan sebuah contoh atau model doa kepada mereka. Kita menyebutnya doa Bapa kami. Itu sebenarnya adalah sebuah contoh doa, cara Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Ketika kita berkata Bapa kami, kita mengingat bahwa Allah yang menciptakan semesta ini adalah Bapa kita yang ada di surga. Dialah Bapa yang memelihara, menopang, dan melindungi. Doa ini mengingatkan kita bahwa kita dapat datang kepada Bapa kita dengan membawa segala kebutuhan kita. Doa Yesus ini juga mengingatkan kita bahwa Allah bukan saja Bapa kita, tetapi juga Raja kita. Jadi ketika kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kita mengakui Bapa kita sebagai Raja. Kita datang kepada Bapa yang adalah Raja semesta alam, yang telah menyelesaikan dan berdaulat penuh atas segala sesuatu. Fokus kita pertama-tama dan terutama haruslah pada Bapa yang adalah Raja. Dan sukacita terbesar kita sebagai anak-anaknya adalah bahwa nama Allah sebagai Bapa dan Raja kita akan dikuduskan, namanya akan dimasyhurkan. Jadi kita seharusnya berdoa, ya Allah, dimasyhurkanlah namamu. Doa Bapa kami ini juga adalah doa bersama. Maka kita menyebutnya Bapa kami. Ini mengingatkan kita bahwa kita bukanlah anak satu-satunya. Kita adalah anak-anak Allah. Kerinduan kita bersama memastikan nama Allah Bapa kita dimasyhurkan di seluruh bumi. Dan akhirnya kita rindu kerajaan Allah pada akhirnya berdiri sepenuhnya. Tetapi sebelum itu, Yesus mengingatkan kita bahwa kita dapat datang kepada Bapa ketika kita bersalah kepada Bapa dan Raja kita. Kita dapat memohon pengampunan. Contoh doa Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus bersandar penuh kepada Bapa kita untuk segala kebutuhan kita sehari-hari. Saya kira orang zaman sekarang cenderung melupakan hal ini. Yesus mengajar kita untuk berdoa seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sangat sederhana sekali. Akhirnya, sebelum kerajaan Allah itu benar-benar datang secara utuh sempurna, kita perlu tahu bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani dan kita memerlukan perlindungan. Kita meminta Raja kita melindungi kita. Rasul Paulus bahkan mengingatkan kita bahwa dalam peperangan rohani ini kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan perlengkapan perang kita sendiri. Kita mengenakan perlengkapan perang Raja kita. Kita memakai senjata perang Allah Bapa kita dan berperang dengan kekuatan Bapa kita.
Jadi sungguh tepat dan baik bagi kita dalam situasi atau kebutuhan apapun untuk mengingat bahwa saat demi saat, di setiap embusan nafas, kita bergantung sepenuhnya kepada Bapa dan Raja kita. Dan kita dapat berlindung padanya. Kita dapat datang padanya. Dan kita dapat meminta apa saja yang kita butuhkan darinya. Selama kita masih bernafas, mari kita hidup memasyurkan nama Raja kita, menguduskan namanya, baik sebagai gereja maupun sebagai orang Kristen secara individu, dan merindukan kedatangan kerajaannya. Mari kita menantikan kedatangan Kristus kembali dengan memahami bahwa sebelum saat itu benar-benar tiba, Dia akan mengampuni dosa kita, memberikan makanan kita sehari-hari, dan melindungi kita dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.